Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Dewa di Rio Hotspot. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu saja sehat walafiat dan semoga saja selalu tambah banyak rezekinya. Udah lama banget ya kita nggak ketemu ya. Sebelumnya kami dari tim Rio Hotspot ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para subscriber setia kami yang telah selalu mendukung dan menyaksikan dan menonton channel ini meskipun liganya lagi nggak jalan ya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga kami mohon maaf belum bisa memberikan apresiasi apapun pada kalian, tapi doa terbaik kami untuk kalian, semoga kalian selalu berkah dan selalu sehat walafiat. Oke, kita mulai lagi di pembahasan soal Liga 1 ya. Liga 1 sudah mulai bergulir lagi. Kemarin sudah mulai ada pertandingan tunda pekan 20 antara Persebaya versus PSIS dan juga Madura versus Persis Solo. Nah, kita seperti biasa akan bedah sebuah pertandingan yang mungkin sudah lama banget ya ditunggu-tunggu nih. Para pendukung kedua sebelasan ini mungkin lagi antusias banget nih, pengen tahu seperti apa. Sebenarnya sih pertandingan supporter dari kubu lawan sih kemarin udah menyaksikan pertandingannya. Ini antara Persib Bandung kontra Persis Solo. Nah, Persis Solo kemarin udah main ya di pertandingan tunda lawan Madura United. Berarti supporter Persib nih yang lagi deg-degan nunggu gimana sih, bagaimana sih kondisi Persib setelah libur selama kurang lebih 1 bulan lebih ini. Nah, kita akan lihat juga nih ada persiapan apa di kedua kesebelasan ini dan juga akan digelar di mana nih. Sebab katanya ada simpang siur nih, ada yang bilang masih di GBLA atau juga udah pindah ke di Jalak Harupat. Dan ada intrik apa sih sebelum laga ini, kita akan ulas sedikit demi sedikit ya agar kita bisa lebih memahami ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah semua persiapan kedua tim ini, saya tetap mendukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa prediksi pertandingan sebelum laga antara Persib Bandung kontra Persis Solo. Liga 1 kembali bergulir, dimulai dari laga tunda antara Persebaya versus PSIS dan laga Persis Solo kontra Madura United. Dua laga tunda ini mengakhiri seluruh rangkaian Liga 1 putaran pertama. Maka Liga 1 pun akan menyelesaikan putaran kedua yang dimulai dari tanggal 4 Februari 2024 alias pekan ke-24. Nah, salah satu laga yang akan kita bahas adalah laga antara Persib Bandung kontra Persis Solo. Laga ini sendiri sudah sangat dinantikan khususnya untuk para bobotoh, bukan lantaran siapa lawannya, tapi para bobotoh ini sudah rindu melihat pertandingan Persib. Dan tentu saja bobotoh pun penasaran akan seperti apa racikan Boyan Hodak setelah libur, apakah akan ada pembenahan atau tidak. Sebab sebelum libur panjang, performa Persib ini tengah jadi sorotan setelah di 3 laga terakhir tak raih kemenangan. Dan yang akan lebih menarik perhatian lagi, laga ini adalah laga anti klimaks, di mana di paruh musim pertama Persib kalah dari Persis Solo 2-1 di Stadion Manahan. Tapi usai kekalahan itu Persib justru unbeaten loh 13 laga. Apakah laga lawan Persis Solo di putaran 2 ini akan menjadi anti klimaks lagi bagi Persib dengan mampu unbeaten sampai akhir musim, atau justru sebaliknya? Jika dibilang siapa yang lebih panas, maksudnya dalam soal kondisi pemain lo ya tentu saja Persis Solo lebih panas dibandingkan Persib. Sebab Persis Solo udah menjalani pertandingan lebih dulu ya, di saat lawan Madura United di pekan tunda, bahkan meraih kemenangan pula. Yang artinya secara mesin Persis Solo udah lebih dulu dipanaskan, dan secara mental pun tentu saja Persis Solo lebih tinggi dibanding Persib. Apalagi pelatih Persis Solo saat ini yakni Milomir Cecilia memiliki rekor yang cukup apik saat jumpa Persib Bandung, di mana dari 6 kali bertemu dengan Persib Bandung di berbagai klub di Indonesia, Milo ini mencatatkan 4 kali kemenangan atas Persib dan cuma 2 kali kalah atas Persib. Yakni catatannya adalah saat di Madura United 2018 2 kali menang atas Persib, 2019 di Arema 1 kali menang dan 1 kali kalah,
Dan 2022 di Borneo FC 1 kali menang dan 1 kali kalah. Apalagi yang lebih menarik adalah di laga ini Milomir Cecilia akan menghadapi tim yang dilatih oleh pelatih yang sama-sama berasal dari negara Balkan, yakni Milomir Cecilia yang berasal dari Bosnia akan berhadapan dengan Bojan Hodak yang berasal dari Kroasia, di mana kita tahu dua negara ini sering dan selalu bersitegang dalam segi apapun termasuk sepak bola. Rekor pertemuan kedua tim ini di Liga 1, dua tim ini baru 3 kali bertemu ya. Sebab Persis Solo ini baru naik lagi ke Liga 1 di tahun 2019 silam atau di musim 2020 ya tepatnya, sebelum kena Covid ya. Dan dari 3 pertemuan ini Persib menang 2 kali dan 1 kali dimenangkan oleh Persis Solo, yakni saat paruh musim kemarin dengan skor 2-1. Tapi jika bicara soal sejarah, dua tim ibu PSSI ini sudah nggak kehitung sudah berapa banyak tuh pertandingan yang dijalani dua tim ini sejak era perserikatan sampai sekarang. Sebab pertama kali dua tim ini bertemu tuh di tahun 1936. Dua tim ini tuh selalu bersaing untuk jadi juara di Liga Indonesia. Meskipun sempat ada catatan yang mengatakan dua tim ini tuh sudah bertemu sebanyak 134 kali dengan catatan Persib menang 99 kali dan Persis Solo menang 17 kali, sisanya 18 itu berakhir imbang. Tapi itu bukan catatan yang resmi loh ya. Tapi sayangnya di laga ini kita tidak akan melihat adanya VAR loh ya. Sebab katanya VAR ini diundur sampai akhir Februari dan kami pun sudah membahasnya kemarin loh ya. Dan laga ini sendiri tetap digelar di GBLA bukan SJH. Nih tuh artikelnya di situs resmi Persib. Jangan bilang kami hoak lagi loh ya, baca sendiri tuh. Jadi dengan tak adanya VAR di laga ini ya siap-siap aja kita masih akan melihat wasit yang bertugas di laga ini kayak tukang parkir. Sebab nggak ada yang ngawasin. Oke, kita akan bahas bagaimana sih persiapan kedua tim ini jelang laga kali ini, jelang laga super klasik ini. Di kubu Persib Bandung dipastikan tampil full tim di laga ini. Cuma kehilangan Nick Kuipers aja yang terkena akumulasi kartu. Selebihnya nggak ada masalah. Bahkan seorang Maklok aja udah bergabung loh dalam latihan Persib. Dan tentu saja jika bicara soal Maklok, ini akan menjadi sorotan di laga ini. Sebab Klok ini akan tampil habis-habisan nih bersama Persib. Kenapa demikian? Karena Klok ini merasa jengkel saat di timnas dirinya ini jarang ditampilkan. Cuma ditampilkan kalau nggak salah 15 menit doang deh. Dengan embel-embel ex-kapten timnas AFF, Klok merasa tersingkirkan oleh Sintayong di Piala Asia. Maka dari itu, Klok ingin membuktikan jika dirinya masih layak jadi pilihan utama di timnas saat ini dengan tampil all out bersama Persib. Menghadapi Persis Solo, hilangnya Nick Kuipers di lini belakang sempat menimbulkan pertanyaan siapa yang layak diduetkan dengan Alberto Rodriguez, apakah Kakang, Victor, atau Jupe? Sebenarnya ini sih udah terjawab ya di laga uji coba lawan Dewa United kemarin. Beto ini diduetin sama Kakang, tapi memang terlihat jelas ya saat uji coba kemarin itu andai saja lini belakang itu nggak ada Beto, mungkin Persib akan kecolongan lebih banyak. Sebab di laga itu Kakang ini terlihat banget ya performanya memang jauh di bawah sementara standar. Victor dan Jupe pun meragukan. Terbukti saat laga lawan Dewa United kemarin uji coba ya. Sektor Jupe dan Victor ini terus-menerus digempur para striker lawan. Jelas banget Juve dan Victor ini memang sudah nggak ada larinya. Ini yang harus diwaspadai oleh Persib. Sebab di laga terakhir nih Persis Solo ya, pemain asal Mali milik Persis Solo Moussa Sidibe bisa mencetak hat-trick loh ke gawang Madura United. Yang artinya Sidibe ini akan jadi ancaman utama back-back Persib saat nanti ketemu. Nah di Persib sendiri ada hal yang agak sedikit menarik sih buat kami ya. Ini pernyataan Stefano Beltrame baru-baru ini yang mengomentari kepergian Daisuke Sato. Beltrame ternyata baru tahu loh kalau Sato ini pemain asing dan Sato ini nggak didaftarkan di Liga 1. Beltrame itu selama ini nganggapnya Sato ini tuh pemain Indonesia, pemain lokal dan nggak dimainkan cuma gara-gara cedera.
Saya awalnya berpikir Sato itu adalah pemain lokal, bukan asing, dan saya pikir dia tak dimainkan karena cedera. Tapi setelah saya tahu dari teman-teman lain di sini dan saya lihat video-video di Instagram Sato, saya pikir dia pemain yang luar biasa dan sangat dicintai oleh para fans Persib. Saya harus bisa lebih baik dari dia, ujar Stefano Beltrame yang kami kutip dari Tribun Jabar. Ngerti dong maksudnya? Pemain sekelas Sato aja dibuang loh sama Persib. Gimana dengan Beltrame yang papaleotan kalau kata orang Sunda mah. Maka ini tantangan tersendiri buat Beltrame untuk membuktikan kemampuannya. Dan kira-kira seperti inilah formasi atau prediksi kami ya, susunan pemain Persib Bandung versi kami loh ya. Di bawah Mistar ditempati oleh Kevin Rey Mendoza. Duet center back ditempati oleh Kakang Rudianto dan Alberto Rodriguez. Bek kiri Rezaldi Hehanusa dan bek kanan Hen Herdiana. Duet jangkar ditempati oleh Deddy Kusnandar dan Maklok. Sisi sayap ditempati oleh Beckham Putra dan Ciro Alves. Sementara ujung tombak ditempati oleh David da Silva yang ditopang oleh Stefano Beltrame. Dan seperti inilah formasinya versi Rio Hotspot. Sementara di kubu Persis Solo, motivasi ganda dan semangat membara jelas terlihat di wajah para pemain Persis Solo. Hadirnya Milomir Cecilia langsung berdampak positif bagi Laskar Samber Nyawa. Di laga tunda, mereka menggilas Madura United dengan skor 3-2. Tentunya ini akan jadi kepercayaan diri tersendiri bagi Milomir Cecilia dan pasukannya. Apalagi rekor Milomir Cecilia saat jumpa Persib ini terbilang cukup bagus. Meskipun rekor Persis Solo saat jumpa Persib ini tak terlalu bagus, tapi modal itu setidaknya sudah ada. Ditambah di putaran pertama pun tim ini sukses menumbangkan Persib dengan skor 2-1. Maka kemungkinan para pemain Persis Solo pun ingin mengulang hal ini kembali di kandang Persib. Tapi dalam catatan kami, Milomir Cecilia punya tugas berat, yakni memperbaiki lini belakang. Sebab di laga lawan Madura United saja 2 gol bisa bersarang ke gawang Gianluca Pandenyubu. Ini adalah celah yang menganga di sisi pertahanan Persis Solo yang bisa saja dimanfaatkan oleh penyerang-penyerang Persib. Apalagi saat jumpa Persib, Milomir ini nggak bisa menampilkan Jemerson Xavier yang terkena kartu merah dan dapat tambahan sanksi dari Komdis PSSI. Lah, kemarin lawan Madura United kok main? Itu beda, itu pekan tunda ke-20 cuy. Sementara Jamie ini kena kartu merahnya saat lawan Arema FC. Ditambah Bardanka pun cedera yang cukup lama sampai akhir musim. Lalu juga ada Ramadan Sananta pun masih diragukan tampil nih. Begitu juga dengan Gavin Kwan, Marcel Januar, Irfan Johari, dan Fakih Maulana yang kabarnya nggak fit juga. Jadi tim ini sebenarnya nggak terlalu komplit sih saat datang ke Stadion GBLA. Tapi jangan lupa Milomir Cecilia ini pelatih yang cerdik. Buktinya saat lawan Madura pun dengan komposisi skuad yang hampir sama bisa tetap mengalahkan Madura United. Jadi tetap ya Persis Solo datang ke Bandung ini dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Dan kira-kira seperti inilah susunan pemain Persis Solo saat menghadapi Persib Bandung. Di bawah Mistar ditempati oleh Gianluca Pandenyuwu. Duet center back ditempati oleh Rian Miziar yang kemungkinan akan ditemani oleh Ilham Akbar, pemain muda yang mungkin akan menjadi slot U23. Bek kiri ditempati oleh Alfat Fatir dan bek kanan ditempati oleh Eki Taufik. Duet jangkar ditempati oleh Sultan Totan dan Zanadin Faris. Sisi sayap ditempati oleh Soya Mamoto dan Musa Sidibe. Sementara ujung tombak ditempati oleh Roni Gonzalez yang ditopang oleh Alexis Mesidoro. Dan seperti inilah formasinya. Laga Persib Bandung kontra Persis Solo ini dipastikan dirubah jam tayangnya yang tadinya pukul 19.00 dimajukan menjadi pukul 15.00 yakni tanggal 4 Februari 2024. Hal ini lantaran ini adalah laga terakhir di Stadion GBLA sebelum stadion ini direnovasi.
Oke, mungkin segitu aja ya pembahasan singkat kita di jelang laga antara Persib Bandung kontra Persis Solo. Sorry banget ya, kalau kami agak belibet ngomongnya soalnya udah lama banget kami nggak tampil di depan kamera seperti ini ya. Tapi ya, oke lah nggak apa-apa lah. Kita simak aja pertandingannya dan kita dukung aja tim-tim kesayangan kita ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Siapa yang keluar menjadi pemenang di laga kali ini? Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.